Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang refleksi tempat kita belajar memahami hidup dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Kita hidup di zaman di mana banyak orang berlomba menceritakan setiap detail hidupnya kepada dunia, seakan pengakuan orang lain adalah sumber nilai dirinya. Padahal, semakin banyak yang kita ceritakan, semakin banyak pula pintu yang kita buka bagi penilaian, komentar, bahkan pengkhianatan. Stoikisme mengingatkan kita, hal-hal di luar kendali, termasuk opini dan pandangan orang lain, bukanlah milik kita. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kita menjaga kendali atas pikiran, sikap, dan pilihan kita sendiri. Ada kekuatan dalam diam, ada kebebasan dalam menjaga sebagian dari hidup kita tetap menjadi milik pribadi. Arah Baru hadir untuk mengajak kita kembali ke arah yang lebih jernih. Hidup dengan kesadaran, tanpa harus membuktikan segalanya pada orang lain. Karena kadang, langkah paling bijak adalah berhenti menceritakan dan mulai merasakan hidup itu sendiri. Kita sering beranggapan bahwa semua orang di sekitar kita akan senang ketika kita berhasil, akan bangga ketika kita mencapai sesuatu, dan akan tulus ikut bahagia ketika kita menemukan ketenangan dalam hidup. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua orang ingin melihatmu bahagia. Bahkan ada yang tersenyum di hadapanmu, tapi di dalam hatinya menyimpan rasa iri, dengki, bahkan doa agar engkau tersandung. Hal ini bukan berarti dunia penuh dengan kebencian. Tidak, tetapi realitas manusia adalah sebagian orang melihat kebahagiaan orang lain sebagai cermin dari kekurangan dirinya. Ketika engkau bercerita tentang keberhasilan, ada yang merasa dirinya gagal. Ketika engkau berbagi tentang langkah baru yang membahagiakan, ada yang merasa hidupnya tertinggal. Lalu tanpa sadar, cerita yang engkau bagikan justru menjadi luka bagi mereka. Dan pada akhirnya kembali padamu dalam bentuk komentar sinis, ejekan, atau bahkan pengkhianatan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada pengakuan atau simpati orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan berharap dunia memahami jalan yang hanya kau mengerti sendiri." Kata-kata ini adalah pengingat bahwa tidak semua orang mampu mengapresiasi perjalanan kita, dan itu bukan masalah. Yang salah adalah ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada penerimaan mereka. Berhenti sejenak dan bayangkan, berapa kali engkau merasa kecewa setelah menceritakan sesuatu yang berarti dalam hidupmu, lalu tanggapan orang ternyata dingin, meremehkan, atau bahkan penuh sindiran. Rasanya menyesakkan, bukan? Itu terjadi karena kita berharap orang lain ikut merasakan apa yang kita rasa, padahal hati manusia tidak pernah berjalan pada frekuensi yang sama. Maka, menjaga kebahagiaan untuk diri sendiri bukanlah sikap egois. Justru itu adalah bentuk perlindungan. Sebagaimana seorang petani tidak mungkin menaburkan benih terbaiknya di tanah yang kering tanpa air, demikian pula kita tidak seharusnya menaburkan kisah terbaik kita kepada telinga yang tidak mampu menjaganya. Tidak semua hati siap untuk mengapresiasi perjalananmu, dan tidak semua mulut mampu menjaga rahasiamu. Dengan memahami ini, kita belajar untuk lebih tenang. Kita belajar bahwa berbagi cerita tidak selalu membawa kebaikan. Ada saatnya berbagi, ada saatnya menyimpan. Dan dalam banyak kasus, menyimpan lebih menenangkan. Kebahagiaan sejati bukanlah saat orang lain mengakuinya, melainkan saat kita merasakannya tanpa perlu pembuktian. Diam dalam kebahagiaan adalah seni. Karena di balik diam itu ada kebebasan yang sulit dibeli oleh apapun. Tidak ada penilaian, tidak ada komentar, tidak ada gangguan. Hanya kita, hidup kita, dan rasa syukur yang kita jaga. Ketika kita berhenti berharap orang lain ikut senang atas kebahagiaan kita, saat itulah kita menemukan bentuk kebahagiaan yang paling murni, bebas dari ekspektasi, bebas dari kekecewaan. Maka jangan heran bila engkau mulai mengurangi cerita. Itu bukan tanda ketakutan, melainkan tanda kedewasaan. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua orang ingin melihatmu bahagia, tetapi yang terpenting, engkau sendiri tetap ingin melihat dirimu bahagia, apapun pandangan orang lain. Dan itu cukup. Di tengah dunia yang semakin bising, di mana setiap orang seolah berlomba untuk menampilkan kehidupannya, ada sesuatu yang mulai terasa langka, privasi. Banyak orang mengira bahwa berbagi segala hal tentang dirinya akan membuat hidup terasa lebih berharga.
lebih dikenal, lebih diakui. Padahal yang sering terlupakan adalah kenyataan bahwa apa yang paling berharga justru adalah apa yang tetap kita simpan untuk diri sendiri. Privasi bukan sekadar ruang kosong, tetapi sebuah kekayaan batin. Mengapa disebut kekayaan? Karena privasi adalah sesuatu yang tidak semua orang memilikinya. Banyak orang miskin privasi, hidupnya begitu terbuka, sampai tidak ada lagi batas antara yang pribadi dan yang publik. Hidupnya menjadi tontonan, dan pada akhirnya, ia kehilangan kendali atas narasinya sendiri. Orang lain tahu kapan ia bahagia, kapan ia bersedih, bahkan kapan ia rapuh. Saat itulah, dirinya tidak lagi menjadi milik dirinya, melainkan milik penilaian orang banyak. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menguasai diri, bukan dunia luar. Dan salah satu bentuk penguasaan diri yang paling nyata adalah menjaga hal-hal tertentu tetap dalam lingkaran pribadi. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa manusia menemukan ketenangan ketika ia tidak bercampur dengan urusan orang lain. Privasi adalah wujud nyata dari pesan itu. Kita hanya akan menemukan ketenangan ketika kita berhenti membiarkan dunia masuk terlalu jauh ke dalam diri kita. Privasi bukan berarti menutup diri atau mengasingkan diri. Privasi adalah kesadaran bahwa tidak semua hal pantas untuk diumbar, bahwa ada momen, ada rasa, ada rencana yang hanya layak menjadi milik kita sendiri. Dalam privasi, kita memiliki kebebasan untuk jatuh, gagal, bangkit, mencoba lagi, tanpa takut dilihat, ditertawakan, atau dihakimi. Coba renungkan, berapa banyak rasa cemas yang muncul karena kita membagikan terlalu banyak hal kepada orang lain. Saat kita menceritakan rencana, ada yang meremehkan. Saat kita menunjukkan kebahagiaan, ada yang iri. Saat kita membagi luka, ada yang mempergunakannya. Dan ketika semua itu terjadi, hati kita pun terganggu. Padahal semua itu bisa dihindari jika sejak awal kita menjaga batasan. Privasi memberikan kita kekuatan untuk tetap utuh, bahkan ketika dunia luar berantakan. Ia adalah benteng yang melindungi batin dari serangan komentar, penilaian, atau bahkan sekadar rasa ingin tahu orang lain yang tak pernah habis. Dalam keheningan, kita justru bisa merasakan hidup dengan lebih jernih, tanpa kebisingan yang tidak perlu. Kaya bukan berarti memiliki segalanya di depan mata orang lain. Kaya sejati adalah ketika kita memiliki sesuatu yang tidak semua orang tahu, tetapi kita menikmatinya dengan tenang. Kekayaan batin itu lahir dari kesadaran bahwa hidup kita bukan konsumsi publik. Ada sisi yang harus tetap menjadi misteri, bahkan bagi orang terdekat sekalipun. Karena misteri itu memberi ruang bagi kita untuk bernapas, untuk berpikir, untuk merasakan tanpa tekanan. Maka ketika kita mampu menjaga privasi, sesungguhnya kita sedang menjaga martabat diri. Kita tidak sedang menyembunyikan apa-apa, melainkan sedang melindungi apa yang berharga. Sama seperti harta, tidak semua perlu dipamerkan. Justru yang paling berharga adalah yang disimpan rapi, dijaga, dan hanya dinikmati dalam keheningan. Privasi adalah kekayaan batin, karena ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa diwariskan. Ia hanya bisa dijaga oleh mereka yang sadar akan nilainya. Dan ketika kita mampu menjaganya, hidup kita akan lebih tenang, lebih bebas, dan lebih utuh. Karena kita tahu, ada bagian dari diri kita yang tidak akan pernah disentuh oleh siapapun, kecuali kita sendiri. Hidup ini pada dasarnya adalah rangkaian cerita. Kita semua memiliki kisah tentang perjuangan, luka, kebahagiaan, dan harapan, dan seringkali ada dorongan untuk membagikannya. Kita ingin didengar, dimengerti, dan dihargai. Tetapi apa yang sering kita lupakan adalah tidak semua orang layak menjadi pendengar dan tidak semua telinga mampu menjaga cerita yang kita titipkan. Cerita yang kita bagikan, sekecil apapun, bisa menjadi senjata di tangan yang salah. Hari ini engkau mungkin berbicara dengan tulus, penuh kepercayaan. Namun besok, kata-katamu bisa dipelintir, diputarbalikkan, dan digunakan untuk menjatuhkanmu. Inilah realitas yang keras. Semakin banyak engkau membuka diri, semakin besar risiko yang engkau hadapi. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Salah satunya adalah mulut orang lain. Begitu sebuah cerita keluar dari bibirmu,
Kendali itu sudah bukan lagi milikmu. Kata-kata itu menjadi milik dunia, bebas ditafsirkan, disebarkan, bahkan diputar dengan cara yang merugikanmu. Epictetus pernah menekankan, segala sesuatu yang keluar dari dirimu bukan lagi milikmu. Betapa benar kalimat itu, terutama ketika berbicara tentang cerita pribadi. Kita sering berpikir bahwa keterbukaan adalah tanda kedekatan. Kita merasa bahwa dengan menceritakan segala hal, kita akan lebih dipercaya, lebih diterima. Padahal yang terjadi bisa sebaliknya. Justru semakin banyak kita membuka diri, semakin besar kesempatan orang lain menemukan celah untuk melemahkan kita. Kata-kata yang kita ucapkan di saat rapuh bisa digunakan untuk meragukan kekuatan kita. Cerita tentang kesalahan bisa dijadikan alasan untuk meremehkan kita. Bahkan kebahagiaan yang kita bagikan bisa berubah menjadi sumber iri hati. Bayangkan seseorang yang engkau anggap sahabat, tetapi suatu hari berubah menjadi lawan. Segala kisah yang dulu engkau ceritakan dengan jujur, tiba-tiba berubah menjadi amunisi yang diarahkan padamu. Luka lama yang kau bagi, dijadikan bahan sindiran. Kesalahan kecil yang pernah kau akui, diperbesar seakan-akan itulah dirimu sepenuhnya. Inilah mengapa menyimpan sebagian cerita untuk diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Cerita yang dijaga hanya dalam hati justru menjadi kekuatan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memutarbalikkannya, tidak ada yang bisa menggunakannya sebagai alat untuk melemahkanmu. Dalam keheningan, engkau tetap utuh. Dan yang lebih penting, engkau tetap memiliki kendali penuh atas narasi hidupmu. Perlu kita sadari bahwa tidak semua orang peduli pada kita. Sebagian hanya ingin tahu untuk kepentingannya sendiri. Ada yang ingin tahu agar bisa membandingkan hidupnya denganmu. Ada yang ingin tahu agar bisa menilaimu. Dan ada pula yang ingin tahu agar bisa mencari kelemahanmu. Itulah mengapa menjaga cerita adalah bagian dari menjaga diri. Sama seperti seorang prajurit yang tidak mungkin memberikan pedangnya kepada musuh, kita pun tidak seharusnya memberikan cerita pribadi kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Karena bagi mereka, cerita itu bukanlah kenangan, melainkan senjata. Maka berhati-hatilah. Setiap kali ada dorongan untuk menceritakan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini mampu menjaga ceritaku? Apakah ia akan mendengarkan dengan hati atau justru menyimpannya sebagai amunisi? Jika ragu, simpanlah. Karena lebih baik cerita itu tetap menjadi milikmu daripada menjadi senjata yang suatu hari mengarah kembali kepadamu. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak orang tahu tentang kita, melainkan seberapa tenang kita menjalani kehidupan tanpa rasa takut bahwa kata-kata kita akan digunakan untuk melukai kita. Dan ketenangan itu hanya bisa diperoleh ketika kita belajar menjaga cerita. Dalam perjalanan hidup, kita sering kali merasa ingin dimengerti. Kita ingin orang lain memahami alasan di balik keputusan kita, perjuangan yang kita jalani, bahkan luka yang kita simpan. Namun kebenaran yang sederhana sekaligus menyakitkan adalah, tidak semua orang akan paham jalanmu. Setiap manusia memiliki latar belakang, nilai, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Apa yang bagi kita terasa masuk akal, bisa jadi tampak aneh bagi orang lain. Apa yang bagi kita adalah keberanian, mungkin terlihat sebagai kebodohan bagi mereka. Dan apa yang bagi kita adalah pengorbanan, bisa dianggap kesalahan. Maka berharap semua orang memahami perjalananmu hanya akan berujung pada kekecewaan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana dunia melihat kita, melainkan bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan akal sehat dan prinsip yang benar. Marcus Aurelius pernah menulis, berhentilah berharap orang lain akan memahami. Cukup jalani jalanmu dengan lurus. Kalimat ini adalah penegasan bahwa validasi bukanlah syarat untuk keteguhan. Bayangkan seorang petualang yang berjalan menembus hutan untuk mencapai puncak gunung. Orang-orang di desa mungkin menganggapnya gila karena mereka tidak melihat apa yang ia lihat. Mereka tidak melihat keindahan puncak, tidak merasakan panggilan hati untuk mendaki. Bagi mereka, hutan adalah bahaya. Tetapi bagi si petualang, hutan adalah jalan. Begitu pula hidupmu. Tidak semua orang bisa melihat alasan mengapa engkau memilih jalan yang berbeda. Seringkali, ketika kita menceritakan impian atau keputusan kita, orang-orang merespons dengan ragu atau bahkan meremehkan.
Mereka berkata, itu tidak mungkin. Atau, mengapa tidak mengikuti jalan yang sudah jelas? Padahal mereka tidak merasakan keyakinan yang kita miliki. Mereka tidak pernah berada di dalam tubuh kita, tidak pernah mendengar bisikan hati yang sama. Bagaimana mungkin mereka sepenuhnya paham? Disinilah pentingnya menjaga sebagian perjalanan tetap dalam diam. Karena penjelasan panjang pun tak akan membuat semua orang mengerti. Bahkan, ada yang hanya akan mempergunakannya untuk menertawakan atau meruntuhkan keyakinanmu. Diam memberi kita keteguhan. Ia membuat kita fokus pada langkah, bukan pada penjelasan. Hidup ini bukan kompetisi untuk dipahami, melainkan sebuah perjalanan untuk dijalani. Yang harus memahami jalanmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jika engkau yakin bahwa jalan itu benar, maka biarkan langkahmu yang membuktikan. Biarkan hasilmu yang berbicara, bukan kata-kata yang engkau keluarkan. Tidak semua orang paham jalanmu, dan itu baik-baik saja. Karena jalan itu memang tidak ditujukan untuk mereka. Jalan itu adalah milikmu, panggilan hatimu, dan bagian dari takdirmu. Seperti sungai yang mengalir ke laut meski harus melewati bebatuan, demikian pula dirimu. Engkau tetap akan sampai pada tujuan meski banyak yang meragukan arah aliranmu. Maka, berhentilah memaksa dunia untuk mengerti. Yang terpenting adalah engkau sendiri tidak ragu dengan langkahmu. Karena pada akhirnya, ketika tujuan itu tercapai, semua penjelasan tidak lagi dibutuhkan. Keberhasilan dan ketenanganmu akan menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Kebahagiaan adalah kata yang sering kita dengar, sering kita cari, bahkan sering kita kejar. Namun ada satu kesalahpahaman besar yang banyak orang lakukan. Mereka mengira kebahagiaan harus diumumkan, harus diakui, harus disahkan oleh orang lain. Seakan-akan jika dunia tidak mengetahuinya, maka kebahagiaan itu tidak nyata. Padahal kebenarannya justru sebaliknya. Kebahagiaan tidak butuh validasi sosial. Dalam kehidupan modern, kita terbiasa menilai kebahagiaan dari sorotan luar. Foto liburan, pencapaian, hadiah, atau perayaan sering ditampilkan sebagai tanda bahwa seseorang sedang bahagia. Namun stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Seneca pernah berkata, orang yang merasa cukup dialah orang yang paling kaya. Itu artinya kebahagiaan bukanlah soal apa yang dunia lihat, melainkan apa yang kita rasakan dalam keheningan diri. Ketika kita terus-menerus mencari pengakuan sosial atas kebahagiaan kita, sebenarnya kita sedang menyerahkan kendali kepada orang lain. Kita menunggu pujian, komentar, atau perhatian untuk menguatkan perasaan kita sendiri. Akibatnya, kebahagiaan menjadi rapuh. Hari ini kita merasa senang karena banyak orang yang memuji. Namun besok, ketika tak ada yang menanggapi, kebahagiaan itu memudar. Seolah-olah perasaan kita bergantung pada jumlah mata yang menonton. Padahal kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang tenang, tidak bising, tidak memerlukan tepuk tangan. Ia bisa hadir dalam momen sederhana. Secangkir kopi hangat di pagi hari, senyum dari orang yang kita cintai, atau sekadar rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Semua itu bisa begitu dalam, meski tidak ada satupun orang lain yang tahu. Mari kita renungkan. Bukankah ada orang-orang yang tampak bahagia di luar, tetapi sebenarnya kosong di dalam? Mereka memamerkan tawa, namun hatinya diliputi kegelisahan. Itu terjadi karena kebahagiaan mereka dibangun di atas validasi sosial. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang hidup sederhana, jauh dari sorotan, tapi memancarkan ketenangan. Itu karena mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun. Menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan sosial, sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Ia bisa runtuh kapan saja. Namun jika kebahagiaan itu lahir dari hati, maka ia seperti rumah di atas batu karang, kokoh meski diterpa badai. Kebahagiaan yang tidak diumbar justru lebih murni, karena tidak ada campur tangan komentar orang lain di dalamnya. Tidak ada rasa iri, tidak ada perbandingan, tidak ada penilaian. Hanya ada rasa syukur dan ketenangan. Dan bukankah itu inti dari kebahagiaan yang sejati? Maka kita perlu belajar untuk berhenti mencari validasi sosial atas kebahagiaan kita. Tidak semua hal perlu diumumkan. Tidak semua senyum harus dipamerkan. Ada kalanya, menikmati kebahagiaan dalam diam adalah bentuk penghargaan tertinggi kepada diri sendiri.
Pada akhirnya, dunia tidak pernah benar-benar tahu isi hati kita. Maka, biarlah kebahagiaan itu tetap menjadi milik kita sendiri. Karena sesungguhnya, bahagia yang paling berharga adalah bahagia yang tidak butuh saksi, tidak butuh pengakuan, dan tidak butuh validasi apapun selain dari hati kita sendiri. Ada masa dalam hidup ketika kita begitu ingin bercerita tentang rencana, tentang mimpi, tentang proses yang sedang kita jalani. Kita ingin orang tahu bahwa kita sedang berusaha, bahwa kita sedang melangkah. Namun, semakin dewasa kita, semakin kita menyadari bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Karena diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah ruang yang memberi kita kesempatan untuk tumbuh tanpa gangguan. Ketika kita diam, kita sedang mengarahkan energi ke dalam, bukan keluar. Energi yang biasanya habis untuk menjelaskan diri, kini kita gunakan untuk memperkuat langkah. Energi yang biasanya dipakai untuk membantah pandangan orang lain, kita simpan untuk memperbaiki diri. Diam melatih kita untuk fokus pada proses, bukan pada pengakuan. Stoikisme mengajarkan pentingnya menguasai diri dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Epictetus pernah menekankan bahwa dua hal yang harus kita jaga, kesabaran atas hal-hal di luar kendali dan keheningan atas hal-hal yang tidak perlu. Dalam diam, kita belajar mengabaikan kebisingan luar dan menjaga api pertumbuhan tetap menyala di dalam diri. Bayangkan benih kecil yang ditanam di dalam tanah. Ia tumbuh dalam diam, jauh dari sorotan, tidak seorang pun menyadari perjuangannya menembus bumi. Tetapi justru dalam keheningan itulah, ia menguatkan akar, menyiapkan batang, hingga suatu hari ia muncul sebagai pohon yang kokoh. Begitu pula manusia. Pertumbuhan yang paling kuat seringkali terjadi di balik layar, dalam kesunyian, tanpa tepuk tangan. Masalahnya kita sering terburu-buru ingin menunjukkan hasil sebelum waktunya. Kita ingin orang tahu bahwa kita sedang berkembang, padahal kita sendiri belum matang. Akibatnya kita mudah goyah ketika orang meremehkan, atau cepat puas hanya karena mendapat pujian. Padahal pertumbuhan sejati butuh waktu, dan waktu itu hanya bisa kita dapatkan jika kita berani diam. Diam juga melatih kita untuk mendengar. Ketika mulut kita berhenti, telinga dan hati kita terbuka. Kita bisa mendengar suara hati dengan lebih jelas, memahami pengalaman dengan lebih dalam, dan menyerap pelajaran dari kehidupan dengan lebih utuh. Dalam kebisingan, kita kehilangan arah. Tetapi dalam diam, kita menemukan jalan. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara sama sekali, tetapi kita perlu bijak memilih kapan berbicara dan kapan diam. Ada kalanya kata-kata menguatkan, namun ada pula kalanya kata-kata melemahkan. Dia memberi kita waktu untuk memastikan bahwa ketika kita berbicara, itu lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ego. Pertumbuhan yang lahir dari diam juga memberi kita ketenangan. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena fokus kita ada pada perjalanan kita sendiri. Kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi orang lain, karena kita tidak sedang mencari persetujuan. Kita hanya tumbuh pelan-pelan dalam diam tetapi pasti. Dan ketika waktunya tiba, hasil dari pertumbuhan itu akan terlihat dengan sendirinya. Sama seperti bunga yang mekar tanpa perlu berteriak, pencapaian kita akan berbicara tanpa perlu kita umumkan. Karena yang tumbuh dalam diam selalu membawa keteguhan, dan keteguhan itu tidak butuh kata-kata. Maka belajarlah untuk diam, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai bentuk kekuatan. Karena dalam diam, kita menemukan ruang yang luas untuk tumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Ada satu kenyataan pahit dalam kehidupan sosial manusia. Banyak orang lebih tertarik mendengar tentang kegagalanmu daripada kesuksesanmu. Ketika engkau jatuh, mereka merasa punya cerita untuk dibicarakan. Ketika engkau gagal, mereka merasa hidupnya lebih baik. Dan ketika engkau tersandung, mereka merasa mendapatkan hiburan. Mengapa demikian? Karena bagi sebagian orang, mendengar keberhasilan orang lain seringkali memunculkan rasa iri, minder, atau terancam. Namun mendengar kegagalan justru memberi rasa nyaman. Mereka berkata dalam hati, "Syukurlah bukan aku yang gagal." Atau bahkan lebih jauh, ternyata dia juga tidak sehebat itu. Itulah mengapa kabar tentang kegagalan lebih cepat menyebar daripada kabar tentang kesuksesan.
Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada opini orang lain. Epictetus pernah berkata, "Jika engkau mencari kebahagiaan dari luar dirimu, engkau akan selalu menjadi budak orang lain." Kata-kata ini relevan ketika kita menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak perlu diumumkan untuk membuktikan apapun. Karena semakin banyak engkau menceritakan keberhasilanmu, semakin besar pula risiko menghadirkan iri hati yang justru merusak ketenanganmu. Lihatlah di sekitar, ketika seseorang bercerita tentang pencapaiannya, respons yang muncul jarang tulus. Ada yang tersenyum, tetapi hatinya panas. Ada yang memuji, tetapi diam-diam merendahkan. Bahkan ada yang mendengar hanya untuk mencari celah agar suatu hari bisa menjatuhkan. Sebaliknya, ketika seseorang bercerita tentang kegagalan, banyak telinga yang tertarik. Kegagalanmu menjadi bahan diskusi, gosip, bahkan hiburan. Inilah sebabnya kita perlu bijak dalam memilih cerita yang kita bagikan. Tidak semua keberhasilan perlu diumumkan, dan tidak semua kegagalan perlu dijelaskan. Karena semakin banyak orang tahu, semakin besar kemungkinan ceritamu disalahgunakan. Ingatlah, sebagian orang tidak benar-benar peduli. Mereka hanya penasaran. Pertumbuhan sejati seringkali terjadi ketika kita menyimpan perjalanan dalam diam. Kita bekerja keras, belajar dari kegagalan, dan memperbaiki diri tanpa perlu menjadikannya konsumsi publik. Sebab ketika waktunya tiba, keberhasilan akan berbicara dengan sendirinya. Ia tidak butuh kata-kata, ia cukup tampak nyata dalam hasil yang tidak bisa dibantah. Orang-orang mungkin senang mendengar kegagalanmu, tetapi jangan biarkan itu melemahkanmu. Justru jadikan kegagalan sebagai guru yang mendewasakan. Biarkan mereka membicarakan yang ingin mereka bicarakan, sementara engkau tetap melangkah. Karena pada akhirnya, apa yang mereka katakan hanyalah suara luar. Yang menentukan jalanmu tetaplah dirimu sendiri. Hidup ini bukan tentang membuat semua orang kagum. Hidup ini adalah tentang berjalan setia pada jalanmu sendiri, apapun yang dikatakan orang. Jika orang lebih suka mendengar kegagalanmu, biarlah. Engkau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Buktikanlah hanya pada dirimu sendiri bahwa engkau mampu berdiri lagi, tumbuh lagi, dan melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Dan ketika engkau sampai pada titik itu, engkau tidak lagi peduli siapa yang ingin melihatmu jatuh atau gagal. Karena engkau tahu, kesuksesan sejati bukan untuk diumbar, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Dalam kehidupan modern, banyak orang terjebak dalam keinginan untuk selalu terlihat. Mereka mengejar sorotan, mengukur nilai dirinya dari seberapa banyak perhatian yang didapatkan, dan menilai keberhasilan dari seberapa sering orang lain berbicara tentang mereka. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang jauh lebih bernilai ketenangan. Sorotan memang menggoda. Saat engkau mendapatkannya, engkau merasa dihargai, diperhatikan, bahkan diakui. Tetapi sorotan juga membawa konsekuensi. Tuntutan, ekspektasi, dan tatapan yang tak selalu ramah. Di bawah sorotan, setiap langkahmu dinilai, setiap kesalahan diperbesar, dan setiap keberhasilan dibandingkan. Sorotan mungkin membuatmu terlihat bersinar, tetapi seringkali ia juga membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ketenangan berbeda. Ia tidak selalu tampak, tetapi ia nyata terasa. Ketenangan adalah ruang di mana engkau bisa bernapas tanpa terbebani pandangan orang lain. Ia adalah kekayaan batin yang membuatmu tidak perlu membuktikan apapun, karena engkau sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Filosofi Stoikisme menekankan nilai ketenangan sebagai puncak dari kebijaksanaan hidup. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan datang ketika kita berhenti peduli pada hal-hal yang berada di luar kendali kita." Kata-kata ini sederhana, tetapi mendalam. Betapa banyak orang kehilangan kedamaian karena terlalu sibuk mengendalikan hal yang mustahil dikendalikan. Opini, komentar, dan pengakuan orang lain. Jika engkau hanya mengejar sorotan, engkau akan hidup dalam ketergantungan. Hari ini dipuji, engkau bahagia. Besok dikritik, engkau hancur. Tetapi jika engkau memilih ketenangan, engkau bebas. Tidak peduli berapa banyak sorot mata yang memperhatikanmu, engkau tetap berjalan pada arah yang sama. Karena ukuranmu bukanlah sorak-sorai, melainkan kedalaman jiwa. Perhatikan alam.
Sungai yang tenang justru paling dalam. Langit yang hening menyimpan keluasan tak terbatas. Begitu pula manusia. Mereka yang benar-benar kuat tidak selalu yang paling banyak bicara, bukan yang paling banyak tampil, melainkan yang tetap tenang meski dunia di sekitarnya gaduh. Sorotan hanya sementara. Hari ini engkau diagungkan, esok engkau dilupakan. Tetapi ketenangan adalah kekayaan yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Ia bertahan selama engkau menjaga hubungan dengan dirimu sendiri. Ia membuatmu tidak lagi berlari untuk mengejar validasi, tetapi melangkah dengan mantap karena tahu arah hidupmu sendiri. Ketenangan memberi ruang untuk mendengar suara hati, memperkuat intuisi, dan melihat hidup dengan lebih jernih. Tanpa ketenangan, sorotan hanya akan membuatmu lelah, kosong, dan kehilangan arah. Tetapi dengan ketenangan, bahkan tanpa sorotan, engkau tetap utuh, tetap berharga, dan tetap berarti. Maka berhentilah mengejar sorotan, karena tidak semua hal harus terlihat untuk bernilai. Ada keindahan dalam diam, ada kekuatan dalam kesunyian, dan ada harga diri yang tidak ternilai dalam ketenangan. Sorotan bisa memudar, tetapi ketenangan akan selalu bersamamu. Pada akhirnya, ketenangan adalah bentuk kemenangan sejati, kemenangan yang tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan, dan tidak membutuhkan penonton. Sebab kemenangan itu dirasakan, bukan ditunjukkan. Dalam perjalanan hidup, kita semua memiliki ruang yang seharusnya tetap pribadi. Ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk diketahui semua orang. Rahasia sekecil apapun adalah bagian dari identitas kita. Dan ketika kita mampu menjaganya, kita sedang menjaga martabat kita sendiri. Martabat tidak hanya diukur dari cara kita berbicara, berpakaian, atau bersikap di depan orang lain. Martabat juga terlihat dari bagaimana kita mampu mengendalikan diri terhadap apa yang sebaiknya diungkapkan dan apa yang sebaiknya disimpan. Sebab sekali sebuah rahasia keluar dari mulut kita, ia bukan lagi milik kita. Ia bisa berubah menjadi senjata, bisa dipelintir, bahkan bisa digunakan untuk menjatuhkan kita. Mengapa rahasia begitu penting? Karena rahasia menyimpan sisi terdalam dari diri kita, kerentanan, luka, kelemahan, maupun kekuatan. Dan dunia luar tidak selalu siap memperlakukan rahasia itu dengan bijak. Banyak orang yang tampak mendengar, tetapi diam-diam menyimpan cerita untuk kepentingan mereka sendiri. Ada yang pura-pura peduli, padahal hanya ingin tahu. Ada yang tersenyum manis, tetapi hatinya penuh niat buruk. Disinilah stoikisme memberi kita pelajaran. Kaum stoik mengajarkan bahwa tidak semua hal harus diumbar. Apa yang berada dalam kendali kita hanyalah sikap kita, sedangkan opini orang lain, gosip, dan pandangan dunia berada di luar kuasa kita. Maka semakin sedikit yang kita buka, semakin kecil pula kesempatan orang lain untuk menyalahgunakan. Menjaga rahasia bukan berarti kita menutup diri sepenuhnya dari dunia. Bukan pula berarti kita hidup dalam kepura-puraan. Menjaga rahasia adalah bentuk kebijaksanaan. Tahu kapan harus berbicara, tahu kepada siapa berbicara, dan tahu kapan harus diam. Ada hal-hal yang memang hanya pantas dibagikan pada orang-orang terpercaya. Ada pula hal-hal yang sebaiknya hanya kita simpan dalam hati, sebagai bagian dari proses pendewasaan diri. Lihatlah orang-orang yang bijak. Mereka tidak tergesa-gesa menceritakan rencananya, tidak mudah membuka aibnya, dan tidak ringan tangan membagikan masalahnya kepada sembarang telinga. Mengapa? Karena mereka tahu menjaga rahasia sama dengan menjaga harga diri. Mereka tidak rela martabatnya dipermainkan oleh lidah-lidah yang ringan berbicara. Sebaliknya, orang yang terlalu mudah bercerita tentang dirinya seringkali berakhir kehilangan wibawa. Semakin banyak ia berbagi tanpa filter, semakin mudah pula orang lain menilai, meremehkan, bahkan menjatuhkan. Ia membuka pintu bagi orang asing untuk masuk ke ruang yang seharusnya hanya milik dirinya sendiri. Kita harus memahami bahwa martabat tidak selalu dibangun dengan sesuatu yang terlihat. Martabat seringkali lahir dari hal-hal yang tidak terlihat. Keheningan, kerahasiaan, dan kendali diri. Ketika kita mampu menjaga rahasia, orang lain akan menghormati kita. Mereka mungkin tidak tahu banyak tentang hidup kita, tetapi justru karena itu, mereka melihat kita sebagai pribadi yang dewasa, bijak, dan sulit dipermainkan.
Menjaga rahasia adalah menjaga keseimbangan. Kita tidak menutup diri sepenuhnya, tetapi kita juga tidak membuka diri sembarangan. Kita berbagi seperlunya, tetapi menyimpan secukupnya. Dan dalam keseimbangan itu, kita menemukan martabat yang tidak bisa digoyahkan oleh komentar orang lain, tidak bisa diruntuhkan oleh gosip, dan tidak bisa direndahkan oleh penilaian dunia luar. Pada akhirnya, menjaga rahasia bukan hanya tentang melindungi informasi, tetapi juga tentang melindungi diri. Rahasia adalah perisai yang menjaga martabat kita tetap utuh. Dan orang yang mampu menjaga rahasianya, pada dasarnya sedang menjaga dirinya dari tangan-tangan dunia yang tak selalu ramah. Salah satu kesalahan terbesar manusia modern adalah keyakinan bahwa hidup harus selalu dibuktikan. Kita hidup seolah berada di panggung, di mana setiap langkah harus mendapat pengakuan, setiap pencapaian harus diperlihatkan, dan setiap keputusan harus mendapat tepuk tangan. Kita sibuk meyakinkan orang lain bahwa hidup kita berarti, padahal pada akhirnya yang benar-benar penting adalah bagaimana kita sendiri menjalaninya. Mengapa manusia terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan? Karena ego selalu haus pengakuan. Ia ingin dipandang, ingin diakui, ingin dibandingkan lebih baik dari yang lain. Tetapi jika hidup dijalankan hanya untuk membuktikan sesuatu, maka arah perjalanan kita akan selalu ditentukan oleh mata orang lain, bukan oleh hati kita sendiri. Dan ketika itu terjadi, kita kehilangan esensi kehidupan yang sejati. Hidup sejatinya bukanlah sebuah kompetisi untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Hidup adalah sebuah perjalanan untuk menemukan makna, kedalaman, dan keaslian diri. Ia bukan tentang siapa yang paling banyak disorot, melainkan siapa yang paling mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Filosofi Stoikisme memberi pencerahan yang kuat dalam hal ini. Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf, menulis, "Hidupmu akan lebih tenang jika engkau berhenti mencoba membuktikan sesuatu dan hanya fokus menjalani peranmu dengan baik." Kata-kata ini menggambarkan betapa berharganya hidup yang dijalani tanpa beban ekspektasi orang lain. Ketika kita terjebak dalam upaya membuktikan, hidup terasa melelahkan. Hari ini kita membuktikan bahwa kita berhasil, besok kita membuktikan bahwa kita bahagia, lusa kita membuktikan bahwa kita lebih unggul. Tetapi apakah semua pembuktian itu membuat kita lebih tenang? Tidak. Sebaliknya, ia membuat kita semakin gelisah karena ukuran kebahagiaan kita ditentukan oleh mata dan telinga orang lain. Namun ketika kita memilih untuk benar-benar menjalani hidup, segalanya menjadi berbeda. Kita tidak lagi peduli apakah orang lain melihat langkah kita atau tidak. Kita tidak lagi menunggu tepuk tangan untuk merasa cukup. Kita tidak lagi haus pengakuan untuk merasa berharga. Kita menjalani hidup sebagaimana adanya, penuh kesadaran, dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar kita kendalikan. Menjalani hidup berarti meresapi setiap pengalaman tanpa tergesa-gesa menjadikannya pembuktian. Menjalani hidup berarti menghargai proses, bukan sekadar hasil. Menjalani hidup berarti berani memilih jalan sendiri, meski jalan itu sepi dari sorotan. Dan disitulah kita menemukan ketenangan yang sejati. Karena pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan seberapa keras kita membuktikan sesuatu. Orang akan lupa, sorotan akan memudar, komentar akan hilang. Tetapi yang tersisa adalah diri kita sendiri. Apakah kita menjalani hidup dengan jujur atau sekadar memainkannya di panggung sandiwara? Maka biarkan hidupmu mengalir tanpa perlu membuktikan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan untuk dipuji, tetapi untuk dirimu sendiri. Bahagialah dengan sederhana, bukan untuk ditunjukkan, tetapi untuk dirasakan. Dan tetaplah berjalan di jalanmu sendiri, tanpa tergoda untuk selalu membandingkan. Hidup bukan tentang pembuktian, hidup adalah tentang perjalanan, tentang bertumbuh, belajar, jatuh, bangkit, dan terus melangkah. Itu saja sudah cukup. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting bukanlah apa yang dilihat orang, melainkan apa yang kita rasakan ketika menutup mata di malam hari. Apakah kita benar-benar telah menjalani hidup dengan penuh kesadaran, atau hanya sibuk membuktikan sesuatu yang tidak perlu? Hidup yang kita jalani bukanlah panggung yang harus selalu dipertontonkan. Ada kalanya diam lebih berharga daripada banyak bicara. Ada saatnya menjaga lebih bernilai daripada membuka. Dari 10 poin yang kita renungkan, kita belajar bahwa
Tidak semua orang ingin melihat kita bahagia. Privasi adalah kekayaan batin. Cerita bisa menjadi senjata, hingga akhirnya kita memahami bahwa hidup bukan untuk dibuktikan, melainkan untuk dijalani dengan tenang. Disinilah arah baru hadir, sebuah ruang refleksi untuk mengingatkan kita bahwa ketenangan lebih mulia daripada sorotan, dan martabat lebih tinggi nilainya daripada sekadar validasi sosial. Jika engkau ingin menemukan arah yang lebih jernih dalam menjalani hidup, tetaplah bersama channel ini. Mari kita berjalan bersama, menapaki langkah demi langkah, dengan kebijaksanaan dan kesadaran yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, arah baru itu bukan di luar sana, melainkan ada di dalam diri kita sendiri.